Salam jumpa, salam budaya Bapak Mama, Saudara semua. Kali ini di obrolan budaya RRI Net kita akan bicara tentang arsitektur sebagai daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kita bicara soal pariwisata di NTT, perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari peran Dinas Pariwisata dan juga arsitek yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, di kesempatan kali ini kami telah menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya yang akan menjelaskan kepada kita seperti apa arsitektur di Nusa Tenggara Timur sehingga bisa menjadi daya tarik para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara datang berkunjung ke NTT. Telah hadir bersama-sama dengan kita, saya ingin menyapa. Kalau mau dibilang ini yang memiliki peran penting untuk mengembangkan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Bapak Wilhelm Ansgar Hermanus ST MSI, beliau ini merupakan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa, salam budaya Bapak. Baik Ibu Christine, salam jumpa, salam budaya juga buat Pak Paul juga dan pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Ya, dan tentunya juga ada arsitek Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Paul J. Angelikus. Salam jumpa, salam budaya Bapak. Ya, salam jumpa, salam budaya untuk Ibu Christine, Bapak Kabid Destinasi, dan juga salam jumpa, salam budaya untuk para pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Terima kasih. Baik, kita bicara soal arsitektur sebagai daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana peran ataupun mungkin seperti apa, desain-desain seperti apa yang bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan datang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur ya. Untuk itu sebelum kita masuk ya ke bagaimana arsitek seperti apa ataupun mungkin desain-desain seperti apa yang menarik minat dari para wisatawan, saya ingin tahu dulu ya tentunya pemirsa RRI Net juga ingin mengetahui terkait dengan perkembangan pariwisata di NTT. Silakan Pak Wilhelm. Ya, baik, terima kasih Ibu Christine. Jadi perkembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur kita bisa lihat bersama sudah cukup baik perkembangannya ya, karena apalagi sejak ditetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas di antara 5 DPSP lainnya, maka kita lihat minat kunjungan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk orang berwisata itu semakin tinggi. Seperti itu Ibu Christine. Ya, jadi jumlah kunjungan pun semakin tinggi ke NTT Pak ya. Betul, Ibu Christine. Dan tentunya kita berharap bahwa bukan hanya Labuan Bajo saja ya, tetapi untuk destinasi wisata yang ada di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur ya. Betul sekali Ibu Christine. Ya, kalau Pak Paul sendiri melihat perkembangan pariwisata di NTT seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu Christine. Kalau melihat perkembangan pariwisata di NTT setelah pasca pandemi memang sudah mulai bangkit kembali, ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan, dan berharap ke depannya kunjungan wisatawan itu semakin banyak ke NTT dengan adanya dukungan dari kami arsitek untuk menghasilkan karya-karya yang mempunyai ciri khas NTT, ikonik, dan sehingga mengundang wisatawan untuk hadir ke NTT. Mungkin singkatnya seperti itu Ibu. Ya. Iya, dan tentunya Bapak melihat masih ada ya ciri khas NTT dalam desain-desain yang dibuat untuk menarik pariwisata ya, ataupun menarik wisatawan begitu ya. Ya, kalau mau dilihat kita punya kekayaan potensi di arsitektur tradisional. Iya. Dan ini yang kami arsitek terus gali dan dorong karena berdasarkan penelitian tahun 1992 itu dari teman-teman dari arsitektur Unwira tahun 92 sudah melakukan studi penelitian riset terkait ragam arsitektur yang ada di NTT itu ada 10 ragam. Di Timur, di Flores, kalau di Timur contohnya Atoni, itu yang ada Boti, dan di TTU, di TTS ada di Boti dan juga Dawan. Nah, kemudian di Rote, Sabu, Sumba sendiri juga ada. Nah, potensi-potensi ini yang bisa kita gali ada 3 hal, 3 aspek. Yang pertama terkait
pola tata ruang permukimannya. Iya. Yang kedua bangunannya, dan yang ketiga ornamennya. Nah, ciri ragam ornamen ini tiga bentuk ini yang kami dari arsitek yang ada di NTT coba untuk adopsi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bisa menjadi magnet daya tarik wisatawan untuk bisa datang ke NTT. Mungkin seperti itu Ibu Christine. Ya, boleh dikatakan ini sebagai arsitektur alami begitu Pak? Atau memang sudah ada perkembangan-perkembangan? Iya, untuk pendekatannya kita bisa lakukan membangun yang mengikuti bentuk yang asli, atau kita sudah mengadopsi dengan yang modern, yang istilahnya arsitektur kontemporer, tapi mengambil bagian-bagian. Contoh kan sudah banyak di Kota Kupang, kita bisa lihat bangunan-bangunan perkantoran mengadopsi bentuk-bentuk atap, iya. Atap Sumba. Nah itu yang paling banyak diadopsi untuk saat ini dari karya-karya dari teman-teman arsitek. Baik, Ya. baik. Saya ke Pak Wilham ya. Kalau tadi kita mendengar apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Paul bahwa sebenarnya NTT ini punya begitu banyak arsitektur yang perlu dipromosikan. Betul. Nah kalau dari Dinas Pariwisata sendiri bentuk promosinya seperti apa? Oh ya, baik, terima kasih Ibu Christine. Jadi memang aspek promosi ini menjadi penting bagi pariwisata supaya orang-orang di luar sana tahu potensi-potensi apa saja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama terkait dengan kebudayaannya, khususnya arsitektur-arsitektur tradisional yang kita miliki di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi memang tentunya lewat Dinas Pariwisata Provinsi kita seringkali melakukan promosi-promosi itu, kita memanfaatkan berbagai potensi yang ada, misalkan website kita, kemudian ada juga media-media sosial yang milik dinas, juga lewat media sosial yang dimiliki juga oleh pegawai-pegawai, kita juga arahkan untuk supaya semuanya bisa untuk mempromosikan potensi-potensi kebudayaan khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Baik. Jadi semua cara dilakukan untuk Betul mempromosikan sekali, ya. Dan ini kalau mau dibilang adalah kekayaan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur ya Pak. Betul ya? sekali. Dan sejauh ini menggunakan metode seperti itu memang ampuh untuk mempromosikan arsitektur yang ada di NTT Pak? Ya kita lihat sendiri ya kalau kekuatan media sosial itu cukup ampuh menurut kita. Itu semua orang bisa di belahan bumi manapun juga yang bisa mengakses internet lewat Instagram ataupun apalagi sekarang dengan film-film pendek yang ada di berbagai media itu menurut kami sangat ampuh untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur, terutama terkait dengan arsitektur tradisional kita. Ya, dan tentunya kita juga perlu bangga juga ya, karena beberapa film produksi nasional itu juga mengangkat tentang gambar-gambar arsitektur yang ada di NTT begitu ya, destinasi wisatanya. Saya ke Pak Paul Pak. Ini kalau mau dibilang tadi kan Bapak sempat bilang ada yang sudah mengadopsi kalau desain-desain modern seperti itu. Nah kalau mengadopsi ini apakah nanti tidak akan menghilangkan keaslian ataupun ciri khas kita begitu Pak? Ya, baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa RRI Net terkait upaya adopsi arsitektur tradisional yang tadi ada 3. Pola tata ruang permukiman, ini termasuk juga ruang dalamnya, bangunan, kemudian yang bangunan itu ada tampilan bangunannya, ada juga ruang dalam bangunannya, itu semua mengandung filosofi, ada ruang-ruang khusus, ada penataannya, kemudian ornamennya. Nah adopsi ini memang berupaya untuk supaya, ya seperti Ibu Christine tadi, untuk tidak menghilangkan sebetulnya, malah sebetulnya kita dari arsitek ingin menampilkan bahwa inilah kekuatan kita, potensi kita. Di daerah lain juga ada, arsitektur tradisional ada juga. Sehingga, nah ini yang tentu menjadi tantangan untuk kami para arsitek, bagaimana menghadirkan bangunan yang khas NTT dengan desain yang modern. Karena
arsitektur tradisional ini bukan hanya di NTT, ada juga di daerah lain yang terdekat NTB. Mereka punya ciri khas sendiri. Nah itu tantangan terbesar kami di situ. Kalau contoh nyatanya seperti gedung Sasando, kantor gubernur, itu memang bukan mengambil bentuk arsitektur tradisional, tapi mengambil bentuk alat musik Sasando. Jadi pendekatan dalam arsitektur itu disebut metafora. Jadi itu gedung Sasando itu lahir dari sebuah sayembara arsitektur. Ya, betul. Kemudian bentuk bangunan sendiri kan mengambil bentuk Sasando, alat musik. Kemudian dari tampilan bangunan dindingnya itu mengambil motif daun lontar yang ada di Sasando. Kemudian berikutnya adopsi yang dari gedung Sasando, kantor gubernur itu adalah bentuk bangunan pola panggung. Jadi ada perbedaan antara lantai 1 dan lantai 2, di mana lantai 1 terlihat kolom-kolom, kemudian di lantai 2 kolomnya tersembunyi. Itu sebetulnya mengadopsi bentuk bangunan tradisional yang sistem panggung. Karena banyak juga bentuk-bentuk tradisional rumah tradisional, arsitektur tradisional yang ada di kita bentuk panggung, seperti di Sumba dan di Ende. Itu bentuk panggung. Kalau di Timur rata-rata dia tidak panggung tapi di tanah, langsung di tanah. Betul, mungkin demikian Ibu Kristi. Iya, jadi ini ya ingin menggambarkan tentang rumah adat yang ada di daerah-daerah di NTT begitu ya. Kalau kita melihat gambaran dari bentuk kantor gubernur ya Pak ya. Kalau kantor gubernur kan bentuknya alat musik tradisional Sasando, bukan rumah tradisionalnya, tapi mengambil bentuk Sasando ya, karena mungkin lokasinya di Kota Kupang, kemudian jadi lambang Kota Kupang adalah Sasando. Sehingga dan itu sebetulnya bukan untuk bangunan pariwisata tetapi perkantoran, tapi justru menjadi daya tarik wisata baru. Nah ini kebetulan yang mendesainnya itu rekan sejawat kami Pak Louis Wilson dan timnya itu. Jadi sebetulnya bukan bangunan untuk fungsi fasilitas penunjang pariwisata, tapi itu gedung perkantoran. Iya, kita bisa melihat ya bahwa ketika orang dari luar, wisatawan dari luar datang ke NTT, orang dari luar datang harus ke Sasando dulu, baru sah bahwa dia datang di Kupang. Mereka kalau belum ini selfie di gedung Sasando, belum sah itu. Seperti itu kira-kira. Jadi mungkin bukan hanya untuk gedung-gedung untuk fungsi-fungsi pariwisata seperti hotel, restoran, tapi gedung-gedung publik, perkantoran, rumah sakit. Kalau ada desainnya dengan mengadopsi arsitektur tradisional atau bentuk-bentuk produk-produk budaya dari NTT yang begini banyak, mungkin akan sangat menarik menjadi ikonik. Mungkin seperti itu Ibu Christine. Apakah mungkin semua kantor diubah seperti itu, ada ikon? Ya tentu tidak, karena justru nanti akan rame ya. Tapi menarik ya, berarti arsitek di NTT ini punya peran penting juga ya. Mereka berkarya untuk lewat karya mereka, lewat ide-ide cemerlangnya ini bisa membantu untuk mempromosikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur begitu ya Pak ya? Ya betul Ibu Christine. Tapi kalau kita melihat ya plus minus dari yang Bapak jelaskan tadi, ada adopsi modern begitu atau mungkin apakah perlu kita hanya ya sudah kita jaga keasliannya saja, tidak perlu dirubah-rubah, sudah perlu dirombak lagi, biarkan seperti apa adanya, apakah itu juga akan menarik wisatawan begitu Pak? Ya, kalau untuk mengadopsi memang sekali lagi tentu menjadi tugas berat dari kami arsitek, karena pertama ketika menerima suatu tugas dari klien atau pengguna jasa tentu kami arsitek harus melakukan riset. Yang pertama terkait fungsi bangunan, terkait lokasinya, dan kira-kira potensi arsitektur tradisional atau bentuk-bentuk yang bisa diadopsi yang mana. Karena takutnya kalau adopsinya salah malah akan menghilangkan. Contohnya rumah tradisional Sumba itu kan kalau atapnya itu kan ada proporsi tertentu. Bagian yang landai dengan bagian yang lancip itu menjulang itu ya. Itu ada proporsi tertentu. Dan ketika proporsi itu dibawa ke bangunan, misalnya perkantoran atau apa yang memakai atau rumah, mungkin karena terlalu proporsinya tidak pas, jadi pendek malah nanti mirip kayak joglo, bangunan joglo. Ya, jadi itu mungkin harus hati-hati. Dan mungkin kami kami sebagai arsitek yang harus betul-betul ya terus belajar. Karena setiap proyek-proyek yang diberikan itu berbeda tantangannya karena fungsinya berbeda, lokasinya juga berbeda, dan itu mungkin itu Pak yang kalau menurut
pengalaman saya riset, perlu riset yang lebih mendalam, diskusi dengan rekan-rekan sejawat dan juga di samping pengguna jasa tentu saja karena dia yang memutuskan, dan juga dari ahli-ahli terkait lainnya yang terkait hal ini. Mungkin demikian. Dan tentunya pengguna jasa ya hanya ini harus dibuat seperti ini bentuknya ya. Yang pusing kan arsiteknya ya, kali bagi hitung sana sini. Kadang-kadang Ibu Pak Kabid, klien itu kan kepingin yang seperti ini. Nah, tugas kami arsitek memang mengkampanyekan sebetulnya, mendorong agar ada adopsi dari bentuk-bentuk arsitek tradisional sehingga mungkin menurut kami menarik. Tapi ya tergantung pengguna jasa juga. Kadang-kadang kalau mereka menolak atau apa ya memang kami tidak bisa memaksakan, tapi yang kami pastikan bahwa keinginan dan kebutuhan pengguna jasa klien terhadap suatu lingkungan binaan, sebelum kita sebut bangunan itu lingkungan binaan yang mewadai aktivitas manusia itu dapat sesuai ekspektasi harapannya dia. Jadi bukan arsitek yang menentukan harus begini, tapi artinya pengguna nanti juga yang akan menggunakan itu. Jadi kita hanya memastikan bahwa rancangan kita itu kalau dalam dunia arsitek itu memenuhi keandalan bangunan. Ada 4 aspek, aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Ya. Baik. Ini kita seperti sedang mengikuti kuliah ya. Jadi ini ilmu tambahan juga ini. Iya, dan saya ke Pak Wilhelmus ya. Pak, kalau bicara soal pengembangan pariwisata dan mempertahankan arsitektur Nusa Tenggara Timur untuk program-program yang sedang disusun ataupun mungkin sedang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri seperti apa, Pak? Iya, baik Ibu Christine. Terkait dengan kebijakan dari pemerintah di daerah, terutama terkait dengan arsitektur tradisional, memang kalau boleh saya jujur bahwa sebenarnya hal ini terkait dengan budaya, sehingga memang sebelumnya itu berada di Dinas Pariwisata, menjadi bagian tugas untuk bagaimana melestarikan bangunan itu sebagai budaya, kekayaan budaya kita. Tetapi setelah perubahan nomenklatur yang berada di dinas kita, sebelumnya itu kan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sehingga ada unsur-unsur itu yang menjadi tugas kita secara langsung untuk bagaimana merawatnya dan sebagainya. Tetapi setelah perubahan nomenklatur, fungsi kebudayaan itu pindah ke Dinas Pendidikan, maka lebih banyak teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu yang melaksanakan tugas-tugas bagaimana melestarikan fungsi-fungsi kebudayaan yang ada di situ. Tetapi hal itu tidak kita di Dinas Pariwisata, meskipun sebagai mau dibilang sebagai penikmat atau memanfaatkan yang ada tersebut, kita dalam berbagai diskusi ataupun bertukar pikiran dengan pihak-pihak yang lain seperti yang tadi Pak Paul juga sudah sampaikan, kita selalu menyarankan agar dalam pembangunan arsitektur yang modern, terutama apalagi terkait dengan fungsi pariwisata. Tadi Pak Paul juga sudah sampaikan bahwa ada juga yang di fungsi pemerintah, itu kita selalu menekankan untuk kalau bisa ada unsur-unsur baik arsitekturnya, kemudian ada ornamen-ornamennya, atau juga bahkan sampai pada penataan tata ruang dari kawasan itu sendiri bisa mengadopsi atau memasukkan unsur-unsur budaya yang ada di dalam arsitektur tradisional itu. Seperti itu, Ibu. Baik. Ya, Pak Paul, Pak Wilhelmus, kita akan lanjut lagi untuk obrolan budaya RRI Net kali ini ya, setelah jeda berikut ini. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya dan kita masih bicara tentang
arsitektur sebagai daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada arsitek NTT Bapak Paul dan juga Pak Wilhelm ya dari Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur. Saya ke Pak Paul ya. Kalau tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada beberapa elemen ya Pak ya tentang arsitektur, dan yang paling mempengaruhi pariwisata Nusa Tenggara Timur kalau menurut Bapak seperti apa berdasarkan pengalaman sebagai seorang arsitek NTT Pak? Ya baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar RRI Net. Terkait elemen arsitektur ini yang mempengaruhi daya tarik suatu bangunan terhadap wisatawan yang datang. Kalau menurut saya, pengalaman saya baik sebagai arsitek maupun juga yang sempat berwisata itu ada elemen eksterior dan elemen interior. Nah di eksterior itu yang pertama tentu karena visual mata, secara visual maka kita akan lihat bagaimana bentuk bangunan itu. Bentuk bangunan itu seperti apa dia, dan kalau yang mengadopsi arsitektur tradisional ini kan lebih banyak pada bentuk atapnya. Dan memang arsitektur tradisional di NTT dan juga di Indonesia hampir semua itu dominasinya pada atap. Nah itu sebagai ungkapan tanggapan terhadap iklim. Ya. Salah satunya seperti itu sehingga bentuk atapnya mendominasi daripada bangunan. Nah elemen eksterior ini di samping bentuk atap dan juga ada kolom-kolomnya atau rumah sistem panggung atau tidak panggung dan juga lingkungan sekitarnya turut mempengaruhi. Itu kan yang pertama, kita masuk dalam suatu kawasan atau bangunan tentu kita akan secara visual melihat tampilan bangunannya. Oh iya, ini betul. Asli, ini bagus, ini modern, indah. Kemudian ketika masuk di dalam tentu berkaitan dengan pemilihan elemen interiornya. Kalau di restoran, di hotel itu biasanya di lobinya, interiornya ditambahkan ornamen-ornamen atau kain-kain tenun adat. Nah itu salah satu elemen yang ikut mempengaruhi kenyamanan wisatawan dalam memakai fasilitas yang ada, khususnya fasilitas wisata seperti restoran dan hotel. Baik, seperti ini itu. Demikian. Ya, dan kalau kita melihat di daerah-daerah lain ya Pak ya, itu dari awal atau mungkin dari pintu masuk saja itu mereka sudah menampilkan ciri khas dari daerah tersebut ya. Contoh saja, ada musik-musiknya ya. Ada musik-musiknya, ada gapuranya ya. Bisakah di NTT diberlakukan seperti itu? Ya mungkin karena sebetulnya kalau menurut saya pribadi sangat bisa karena kita punya potensi kan banyak sekali. Kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada 10 ragam arsitektur. Di Sumba punya ada, di Flores pun ada, di Timor ada 2, diwakili oleh Atoni dan Wekali, kemudian ada Sabu, Rote. Dan kalau setiap kabupaten misalnya, bangunan publiknya, termasuk bangunan fasilitas wisatanya, bisa dibangun dengan arsitektur entah dia modern dengan ada mengadopsi bentuk-bentuk tradisional atau bentuk-bentuk arsitektur tradisional atau bentuk-bentuk produk-produk ekraf, produk budaya setempat, itu akan sangat bagus. Karena kita kan harus bangun ciri khas kita NTT kan. Kalau kita ke daerah lain, contohnya Bali, kita masuk baru turun di bandara kita sudah rasa ini memang suasana Bali. Benar. Tanpa kita perlu baca bahwa ini kota Denpasar atau lain sebagainya. Nah memang kekurangan kita bersama yang menjadi tantangan yang sering disuarakan oleh kami sebagai arsitek dan lewat asosiasi profesi kami, Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi NTT adalah bagaimana menghadirkan suatu perda atau peraturan gubernur terkait bangunan gedung yang mengadopsi potensi-potensi lokal. Nah kalau Bali kan sudah punya, sehingga semua bangunan itu ada punya ketentuan, tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa misalnya, kemudian ornamen ukiran khas Hindu, kemudian tembok dengan bata terakotanya menjadi ciri khas. Sudah ada. Nah, kita inginnya ke sana, kalau dengan adanya satu aturan legal, mungkin akan lebih bagus. Dan itu memang kita dari IAI Provinsi NTT sudah berjuang untuk menyuarakan agar ada peraturan daerah atau pergub misalnya, atau mungkin yang di tingkat kabupaten yang bisa mengatur terkait
adopsi bentuk-bentuk produk-produk lokal, potensi-potensi lokal di setiap kabupaten, hadir dalam karya-karya bangunan, khususnya bangunan publik. Iya. Khususnya bangunan publik ya. Benar. Ya memang tidak semua, kalau semua, tapi kalau bangunan publik seperti hotel, perkantoran pemerintah itu kan, ya memang sudah ada perkantoran pemerintah rata-rata di kabupaten mengadopsi bentuk-bentuk yang arsitektur tradisional. Iya. Di timur kita sudah, kalau di ND itu ada bentuk-bentuk rumah tradisional Lio, sudah banyak di perkantoran. Tapi mungkin kalau adanya kalau dengan adanya suatu aturan legal, mungkin akan lebih bagus bagi perkembangan arsitektur dan juga perkembangan pariwisata. Daerah kita jadi punya keunikan. Iya, punya ciri khas keunikan. Nah, sendiri ini ya. yang mau dijual oleh kita kepada para wisatawan sehingga kunjungan makin meningkat. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin mulai dari bandara ataupun mungkin pelabuhan ya. Ya betul. Iya. Bandara kita kan kemarin 2016 itu ada sayembara dari salah satu perusahaan produsen cat. Dia menggagas satu sayembara nasional untuk mengangkat nilai-nilai arsitektur tradisional. Itu kalau yang di bandara itu Bandara Mali Alor itu waktu itu didesain, dilakukan sayembara, yang menang kebetulan dari grup arsitektur dari luar NTT. Nah itu tetap dalam tornya KAK kegiatan itu sudah mencantumkan harus mengadopsi bentuk-bentuk tradisional. Iya. Tapi mungkin belum dibangun, tapi pengembangan rancangan itu Bandara Mali Alor sudah ada, dia punya rancangan desain hasil sayembara nasional tahun 2016. Pada waktu kita dari IAI juga datang karena para peserta waktu itu melakukan kunjungan lapangan sehingga ke Kupang. Kita waktu itu bertemu di rumah makan Handayani itu saat bulan Januari. Langsung dibawa oleh ketua tim jurinya waktu itu Pak Yori Antar, salah satu arsitek pendekar arsitektur tradisional Indonesia. Baik, jadi kita berharap ya suatu saat itu akan terwujud ya. Apakah ini bisa diwujudkan atau masih menjadi tantangan dari Dinas Pariwisata Pak Wilhan? Ya, memang seperti yang Pak Paul sampaikan itu, memang kita akan berupaya ya, memang kalau secara teknis mengatur terkait hal-hal di bangunan, sebenarnya itu harusnya di teman-teman di kabupaten kota, karena itu mengatur hal-hal khusus terkait dengan budaya-budaya lokal yang diangkat langsung. Tapi ya mungkin kita dari provinsi bisa mengeluarkan satu aturan khusus yang untuk secara umum untuk bagaimana mewajibkan seperti yang tadi Pak Paul sampaikan, bangunan-bangunan tertentu, fungsi-fungsi tertentu yang perlu untuk menampilkan ciri-ciri kebudayaan itu untuk tetap harus bisa menampilkan hal-hal itu di dalam penerapannya dalam desain-desain selanjutnya, seperti itu. Tapi kalau dari Dinas Pariwisata sendiri tantangannya begitu Pak untuk bisa mewujudkan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paul? Iya, baik. Terkait dengan tantangan ini memang terutama terkait dengan kondisi rumah-rumah tradisional yang ada di daerah masing-masing. Ini juga sebenarnya menjadi tantangan kita untuk bagaimana melakukan pengaturan hal ini, karena kita sering juga mendengar berita atau informasi dan sebagainya ada kampung adat yang terbakar itu ya, memang di Sumba ya Pak. Iya, itu kesian sekali. Itu kondisi ini tentunya menjadi prihatin bagi kita. Bagaimana mempertahankan budaya-budaya lokal itu, apalagi kan dia punya arsitektur lokal ini memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di situ. Nah, bahan-bahan lokal ini seperti kita tahu bersama itu mudah terbakar dan sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita juga, pemerintah di daerah, untuk bagaimana ya, sebenarnya bukan tantangan pemerintah saja, tapi bagi juga dunia usaha, juga
akademisi atau juga mungkin tokoh-tokoh budaya yang ada itu bagaimana kita berpikir bersama kira-kira model yang bagaimana, apakah perlu mengadopsi menggunakan bahan-bahan modern yang lebih tahan baik cuaca ataupun bagi api dan sebagainya, ataukah bagaimana. Itu memang kita perlu untuk duduk bersama lebih banyak untuk bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk kita rumuskan menjadi satu kebijakan bersama. Seperti itu, Ibu Christine. Berarti kayak sepertinya harus duduk bersama dengan para arsitek NTT ya. Benar, untuk benar. perhitungannya. Ya, dan kalau dari 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah mana saja yang sudah menampilkan ya ataupun menonjolkan ciri khasnya lewat arsitektur di daerah-daerah begitu, Pak? Oh iya, Ibu Christine dan juga pendengar dan pemirsa RRI Net. Seperti yang tadi Pak Paul juga sudah menyampaikan di awal, bahwa kekayaan kita terkait dengan arsitektur tradisional ini sangat banyak. Kalau mau dibilang hampir tidak semua kabupaten ya, tapi semua daratan rata-rata di NTT ini masih terjaga kampung-kampung tradisional dan arsitektur tradisional yang ada di sana. Contoh kayak di Sabu itu ada kampung adat Namata, kemudian di daratan timur yang terkenal itu ada kampung Tamkesi ya di TTU. Kemudian juga kita lihat di Malaka itu juga banyak, ada Babulu itu ada banyak sekali kampung-kampung tradisional yang masih arsitektur tradisionalnya tetap terjaga. Di Alor itu ada kampung Takpala. Ya, kemudian di Flores itu juga yang terkenal itu ada Warebo, ada Bena di Kabupaten Ngada. Kemudian di Ende itu ada kampung saya lupa, Aigela atau apa tuh. Itu juga masih cukup terjaga. Kemudian di Sumba itu, kalau di Sumba itu juga hampir semua kabupaten itu masih ada terjaga dia punya bangunan-bangunan arsitektur tradisional yang ada di sana. Memang ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi di awal, karena kondisi bahan bangunan itu semakin terbatas, sehingga banyak yang sudah menggunakan bahan-bahan modern seperti seng dan sebagainya. Tapi untuk kampung-kampung yang masih tetap menjaga menggunakan bahan-bahan lokal dan sebagainya, dia punya arsitekturnya, budayanya masih tetap dijaga, masih cukup banyak di NTT. Seperti itu, Ibu Christine. Ya, benar sekali ya. Kalau kita melihat di daerah-daerah itu memang masih ada ciri khas yang terlihat dengan jelas ya daerah tersebut. Tapi sayangnya di Kupang ini kita sudah hampir kehilangan ciri khas kita. Betul, itu apa gitu ya. Kupang memang kurang kelihatan. Iya. Ini kayaknya juga peran arsitek nanti, mungkin suatu saat nanti kita lihat terobosan dari Pak Paul dan teman-teman begitu kah? Ya, terima kasih para pemirsa dan pendengar RRI Net terkait terobosan-terobosan yang memang kalau kami dari arsitek memang perlu belajar banyak, belajar untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan untuk bagaimana teknik mengadopsi bentuk-bentuk arsitektur tradisional. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Destinasi, Bapak WMI terkait di NTT di Duplogan masih banyak kampung-kampung tradisional yang masih asli, dan memang itu menjadi sebetulnya contoh proyek-proyek kami dari arsitek NTT untuk belajar. Salah satu contohnya itu yang di Kabupaten Belu dan Malaka, itu ada pos lintas batas negara PLBN, Motain dan Motamasin. Itu kan bangunan arsitektur modern kontemporer yang mengadopsi bentuk-bentuk tradisional, khususnya atap dari atap tradisional Dawan kalau saya tidak salah. Kemudian ada juga yang di Rote, itu di Pantai Nembrala itu ada satu resort baru. Nah itu dia mengadopsi bentuk arsitektur yang di Rote. Kemudian di Sumba sendiri salah satu karya yang banyak mendapat penghargaan itu yang
kawasan resort Lelewatu di Sumba Barat, arsiteknya Popo Demes dari Bali. Nah, itu mungkin jadi bahan untuk kami belajar juga. Itu bagaimana rancangan itu mengadopsi pola tata ruang pemukiman Sumba yang cenderung linear. Linear mengikuti topografi, dan itu bentuk-bentuk tradisional dari atap dari arsitek tradisional Sumba diangkat ke situ ya. Kemudian yang terakhir tentu kita lihat KSPN Labuan Bajo. Nah, kota Labuan Bajo sendiri dengan waterfront city-nya dengan Puncak Waringin sebagai creative hub untuk aircraft, produk aircraft dan pariwisata sendiri, itu salah satu bangunan utamanya di Puncak Waringin itu mengambil bentuk arsitektur Manggarai, dalam ini rumah Buruniang kalau tidak salah, yang seperti yang Baruniang ya, Baruniang yang kita bisa lihat di Wairebo, Kampung Wairebo. Itu kemudian yang di Marina Labuan Bajo sendiri itu juga mengambil bentuk-bentuk plasanya itu menurut cerita arsiteknya itu dia mengambil bentuk corak padi, apa yang istilahnya lengko itu ya. Yang model jaring laba-laba. Iya. Itu kayak di Manggarai ya. Di Manggarai ya, seperti itu. Jadi banyak-banyak karya arsitektur yang menjadi ikonik dan menjadi daya tarik untuk wisatawan yang hadir lewat upaya arsitek untuk menghadirkan bentuk-bentuk lokal termasuk arsitektur tradisional. Mungkin demikian ya. Iya, dan tentunya kita berharap bahwa ketika semakin berkembangnya ya untuk arsitektur di Nusa Tenggara Timur untuk menarik daya ataupun mungkin kedatangan dari wisatawan ya ke NTT itu tidak merusak alam kita begitu. Karena kita melihat ada begitu banyak kejadian ya di mana perkembangan terlihat dengan jelas, wisatawan datang berkunjung ke daerah tersebut tapi tebing-tebingnya dihancurkan, bahkan ada tempat-tempat tempat suci yang juga dirombak untuk menjadi villa. Kalau di NTT mungkin kita tidak berharap seperti itu ya. Betul sekali Bu Presiden. Tanggapan dari arsitek ini untuk jangka panjangnya sehingga seimbang begitu. Arsitektur NTT bisa berkembang dan pelestarian lingkungan juga tetap bisa berjalan begitu Pak. Ya baik Ibu Kristina, terkait rancangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, memang kami di arsitek sebagai arsitek ini ya, di samping perlu belajar banyak. Ini perlu yang sekarang lagi ya bukan tren tapi memang keharusan bagi kami arsitek adalah bagaimana mendesain bangunan-bangunan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan yang dalam saat ini dikenal dengan istilah bangunan gedung hijau. Ya. Bangunan gedung hijau, ini bangunan yang punya prinsip kinerja yang secara terukur yang mampu untuk dapat mengadopsi dan dapat istilahnya itu melakukan upaya pengupahan untuk penghematan energi. Salah satunya ada 6 aspek itu. Nah itu menjadi tantangan kami sehingga bangunan-bangunan yang dihasilkan itu bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tapi bagaimana penggunanya khususnya wisatawan itu menjadi nyaman ketika dia menggunakan fasilitas itu. Nah itu yang menjadi tugas kami dari arsitek untuk memastikan bahwa bangunan ataupun lingkungan, kami biasa sebut lingkungan binaan, itu betul-betul fungsional, kemudian dia secara strukturnya aman, dan dia punya nilai seni estetika yang menjadi daya tarik. Kalau kita sudah berhasil dari arsitek untuk merancang bangunan atau lingkungan binaan seperti itu, diharapkan itu menjadi daya tarik yang luar biasa, magnet bagi upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke NTT. Baik, kita akan lanjut lagi untuk obrolan kita di kesempatan kali ini setelah jeda-jeda berikut ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di obrolan budaya dan kita masih bicara tentang arsitektur sebagai daya tarik pariwisata Nusa Tenggara
Tenggara Timur. Kalau tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Paul ya, ada juga pembangunan yang berkelanjutan ya, yang bukan hanya memikirkan apa yang akan dijual hari ini, tetapi juga kita berpikir tentang apa yang akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti ya melalui pembangunan-pembangunan yang terjadi saat ini. Saya ke Pak Wilham ya, terkait dengan keterlibatan masyarakat lokal untuk pelestarian dan promosi arsitektur sebagai warisan budaya, Pak. Silahkan. Iya. Keterlibatan masyarakat kalau kita lihat di Nusa Tenggara Timur cukup baik, cukup besar. Buktinya ya masih banyak kampung-kampung tradisional, arsitektur tradisional itu yang dipertahankan. Itu menjadi salah satu bukti keterlibatan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian budaya yang ada itu, dan juga menjadi daya tarik bagi wilayahnya atau lokasinya itu untuk menjadi daya tarik wisata untuk para wisatawan berkunjung ke lokasinya itu. Iya. Seperti itu menurut saya. Dan tentunya kita lihat bahwa ada beberapa tempat wisata yang memang dikelola oleh masyarakat lokal ya. Betul sekali. Seperti Kampung Adat Wairebo juga ya Pak ya. Ya, memang terkait dengan pengelola kampung-kampung tradisional ini memang lebih banyak melekat pada kelompok-kelompok budaya itu sendiri, pengelola kebudayaan itu sendiri, begitu. Baik, dan kita berharap juga bahwa nanti akan terwujud ya seperti yang disampaikan oleh Pak Paul, bahwa suatu saat nanti apa yang menjadi rancangan baik itu dari Dinas Pariwisata ataupun impian dari para arsitek yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, ketika orang datang menginjakan kaki di Kota Kupang, di bandara kita ya, orang langsung bisa melihat. Istilahnya si bandara itu menjadi miniaturnya NTT, bolehkah begitu Pak Paul atau Pak Wilham duluan, silakan. Oh ya, memang seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kebijakan atau permintaan kita dalam bagaimana mengadopsi arsitektur lokal ataupun penerapan ornamen-ornamen tradisional yang ada di bangunan-bangunan publik, terutama yang terkait dengan pariwisata atau juga milik pemerintah, itu harapan utamanya seperti itu, bahwa seperti yang tadi Ibu Christine bilang, di bandara-bandara pintu masuk kita itu penting untuk kita menerapkan hal-hal tersebut agar itu juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang pertama kali masuk ke wilayah kita lewat pintu bandara dan sebagainya, itu dia langsung bisa tahu, oh ternyata NTT ini kaya akan budayanya juga, dan menjadi daya tarik untuk dikunjungi sebagai potensi pariwisata yang ada, seperti itu. Kita jadi penasaran ya, kalau misalnya sebagai wisatawan pasti akan penasaran untuk mengunjungi daerah-daerah tersebut. Silakan Pak Paul. Ya baik, jadi mungkin kalau wisatawan begitu datang ke NTT, turun dari pesawat, masuk ke bandara, ruang lobinya dan lain sebagainya kan, mendapatkan pengalaman ruang, ekspektasi. Ya. Oh ini saya sudah ada di NTT. Nah itu kira-kira yang jadi tantangan kami arsitek, kira-kira bagaimana untuk mendesain suatu bangunan fasilitas publik ya. Karena bandara ini betul-betul entrance depannya. Jadi begitu masuk kalau terasa tidak nyaman atau tidak mendapat di luar ekspektasi kenyataan, agak repot nanti. Jadi memang bangunan publik kalau menurut kami para arsitek sebaiknya itu disayembarakan arsitektur. Memang belum banyak di NTT kegiatan-kegiatan sayembara arsitektur, tapi sudah ada upaya-upaya, salah satunya Gedung Sasando dihasilkan. Itu kan lewat sayembara arsitektur. Kemudian, itu jadi ikon ya? Ya jadi ikon. Kemudian di Labuan Bajo memang lebih banyak bukan lewat sayembara arsitektur, tapi ada satu kawasan destinasi baru di Labuan Bajo di pinggir kota, itu kawasan destinasi Parapuar kalau tidak salah. Itu dia punya pusat budayanya itu
dihasilkan lewat kegiatan sayembara arsitektur yang difasilitasi oleh Badan BPOB BLBF. Iya, iya. Jadi mungkin kalau menurut kami dari para arsitek, untuk menghasilkan karya-karya bangunan yang inovatif, ikonik, khusus untuk fasilitas publik, mungkin perlu diadakan sayembara arsitektur sehingga betul-betul ada karya-karya yang yang inovatif, yang betul-betul yang pendekatan yang baru, terutama dalam bagaimana untuk mengadopsi bentuk-bentuk arsitektur tradisional atau produk-produk lokal sehingga semakin banyak bangunan-bangunan ikonik dan tentu saja dia harus memenuhi standar keandalan bangunan sehingga jangan sampai ikonik tapi tidak andal. Iya, ini benar, yang repot. Ya. Tapi tidak punya nilai seni ya. Ya, tapi makanya yang tadi saya bilang ada 3 hal, dia fungsional, dia struktur kuat, kemudian punya nilai seni. Nah, apalagi kita NTT kan daerah rawan gempa nih. Iya, benar. Setiap saat ada getaran-getaran gempa walaupun dalam skala yang kecil yang kita tidak rasakan, tapi suatu waktu dia ini kan bisa fatal. Nah, ini yang kita dari arsitek terus mendorong untuk bagaimana menghasilkan karya bukan hanya ikonik saja tapi dia andal. Ya, andal tadi saya bilang ada 4 aspek itu. Aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan. Baik. Saya ke Pak Wilham, apakah sudah ada penelitian begitu Pak yang dilakukan di daerah-daerah untuk terkait dengan arsitektur tradisional yang menjadi unggulan begitu Pak? Ya, kalau terkait dengan penelitian, menurut saya sudah cukup berjalan baik. Ya, seperti yang tadi Pak Paul sampaikan juga, kita tahu bahwa perguruan tinggi yang ada di NTT ini ada kurang lebih ada sekitar 4 atau perguruan tinggi yang ada di NTT ini yang punya arsitekturnya ya. Ya, kalau tidak salah ada 4 universitas di NTT yang punya jurusan arsitektur. Nah, itu kebetulan saya dengan Pak Paul juga alumni dari alma mater yang sama. Ya, itu di rata-rata di pendidikan arsitektur yang saya tahu itu juga sudah menerapkan khusus untuk arsitektur tradisional itu. Kita ada kalau di pendidikan itu ada pendidikan terkait dengan ilmu arsitektur tradisional itu rutin dilaksanakan penelitian bagaimana dia punya arsitekturnya ataupun bagaimana ornamen-ornamen yang ada di dalamnya sampai pada bagaimana mengadopsi itu pada bangunan-bangunan modern yang sudah ada itu. Jadi kalau terkait dengan penelitian menurut saya sudah cukup banyak berjalan seperti itu Ibu Christine. Baik, dan itu bisa diimplementasikan ya dalam sebuah karya begitu ya Pak Paul ya? Ya, tentu bisa karena sudah banyak dokumentasi terkait arsitektur tradisional. Di kampus saya sendiri di jurusan arsitektur Unwira itu sudah ada begitu banyak, hampir mungkin di semua 22 kabupaten sudah ada itu dengan motornya itu ya senior kami, dosen kami juga, dosen saya sendiri, Pak Pelipus Jeraman itu sudah banyak mendokumentasi. Memang satu hal yang penting supaya tidak hilang ini adalah melakukan dokumentasi, sebetulnya dokumentasi karya-karya arsitektur tradisional yang ada di NTT. Contoh yang mungkin ya kita itu di Kampung Wairebo itu dilakukan rekonstruksi, dibangun kembali satu yang rusak itu, satu rumah adat yang rusak oleh ada yayasan ASI kalau tidak salah itu yang sehingga mendapat penghargaan UNESCO. Itu sebetulnya upaya untuk mendokumentasikan dalam bentuk tulisan dan visual gambar. Iya. Karena arsitektur tradisional yang turun-temurun ini kan hanya lisan. Ya, diturunkan benar. lisan. Kan NTT kebanyakan lisan. Lisan, ya? tidak dilakukan secara tertulis apalagi didokumentasi dalam bentuk video atau gambar. Iya. Nah, yang dilakukan di Wairebo itu sebetulnya menjadi contoh. Jadi dilakukan dokumentasi secara tertulis, kemudian visual gambar dan videonya diambil. Proses pembangunannya dimulai dari awal, ada acara-acara adat dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dan itu didokumentasi kembali. Nah itu sebetulnya menjadi contoh untuk arsitektur tradisional di daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain, sehingga tidak hilang itu karena sudah ditulis dan sudah
dokumentasikan dalam bentuk visual, foto dan video, film. Baik, jadi nanti besok-besok bisa dilihat lagi ya. Bisa dilihat kembali kalau misalnya ada yang yang rusak atau terbakar seperti yang di Guru Sina itu terbakar, kalau tidak diwariskan dalam bentuk tulisan atau visual gambar atau film, tentu akan sulit dibangun kembali, direkonstruksi kembali. Kalaupun bisa dibangun akan berbeda ya. Nah, justru itu harus perlu ada tulisan. Kalau hanya lisan-lisan, betul. Karena yang dari dulu kan hanya lisan, tapi belum ada yang tertulis. Nah, ini yang tertulis. Kalau menurut saya kira sudah banyak yang di jurusan Estetika Universitas dan mungkin yang di Undana dan yang di Citra Bangsa juga sudah mulai untuk mengumpulkan dokumentasi terkait arsitektur tradisional, potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh NTT. Sehingga potensi itu ketika arsitek perlu untuk mengadopsi, kita melakukan riset, kan kita harus riset dulu, Ibu Christine. Nah, salah satu risetnya kita mengambil informasi tulisan atau visual yang sudah ada sehingga tinggal diolah dalam desain. Mungkin demikian Ibu Christine. Benar sekali ya, karena kalau misalnya dari hanya dengar cerita, hanya lisan saja. Ini nanti sampai ke anak cucu selanjutnya sudah lain ya bentuknya. Ya, karena dia punya, yang tadi saya bilang kan ada proporsi, ada tinggi, skala dan sebagainya. Bentuk ornamel harus tinggi sekian, harus lebar sekian. Itu yang didokumentasi secara tertulis dengan dibantu visual tadi itu. Malah difilmkan kalau yang di Wairebo tuh ada dibuat film dari proses awal sampai akhir dan ditutup lagi dengan upacara. Jadi satu kesatuan. Jadi ketika mau bangun lagi informasi sudah ada. Benar sekali, prosesnya seperti apa harus seperti itu ya. Iya, dan kita berharap bahwa untuk impian ataupun harapan bahwa Dinas Pariwisata dan juga arsitek NTT ini bisa bekerja sama untuk meningkatkan pariwisata Nusa Tenggara Timur lewat arsitekturnya itu bisa terwujud ya Pak ya, Pak Wilham dan juga Pak Paul. Iya, dan mungkin sebagai closing statement, silakan untuk harapannya untuk arsitektur di Nusa Tenggara Timur demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke NTT. Saya dari Pak Wilham, nanti ditutup oleh Pak Paul. Ya, baik Ibu Christine dan pendengar dan pemirsa RRI Net. Dari kami di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya sangat berharap yang utamanya itu bagaimana bisa menjaga kelestarian dari baik kampung adatnya itu sendiri, juga dia punya arsitektur bangunannya, semuanya itu bagaimana bisa kita mempertahankan itu sebagai daya tarik untuk menarik minat orang untuk berkunjung dan menikmati hal itu. Nah, itu yang menjadi tantangan utama dan juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana menjaga kelestarian itu dengan kondisi dari bahan-bahan bangunan yang ada di rumah-rumah tradisional itu, di kampung-kampung adat itu, bagaimana mempertahankan itu. Apakah sudah waktunya untuk kita menggunakan barang-barang yang lebih modern ataukah yang lebih tahan terhadap cuaca ataupun bahaya lainnya, tetapi menggunakan, sebenarnya kan kalau dilihat sekarang itu sudah ada banyak bahan-bahan yang fabrikasi yang seperti bahan alami itu. Contoh kayak bangunan-bangunan yang di depan Aston itu atap-atapnya itu menggunakan bahan-bahan sintetik tapi seperti bahan-bahan modern. Nah, itu mungkin teman-teman arsitektur dan teman-teman arsitek dan lainnya itu bisa memikirkan hal-hal itu untuk supaya bagaimana mempertahankan atau melestarikan arsitektur tradisional itu, tetapi dengan bahan-bahan yang lebih bertahan untuk baik alam maupun bahaya-bahaya yang lainnya. Seperti itu menurut saya. Dan tentunya promosi-promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata juga ya Pak ya? Betul sekali. Iya. Baik, saya ke Pak Paul, silakan Pak Paul. Kalau harapannya yang pertama ya dari kami sendiri secara internal arsitek ya perlu belajar. Karena memang setiap proyek itu adalah kesempatan untuk belajar. Ketika pengguna jasa klien kami memberikan tugas untuk rumah tinggal, kita harus belajar
rumah tinggal, rumah sakit, bandara, hotel, tentu kita harus belajar. Itu kesempatan untuk belajar kami untuk terus meningkatkan kompetensi. Yang kedua, mungkin kami dari arsitek itu perlu terus untuk mendorong untuk mempromosikan, mengkampanyekan penggunaan, penerapan bentuk-bentuk arsitektur tradisional dan produk-produk budaya lainnya khas NTT pada rancangan-rancangan kepada pengguna jasa kami untuk klien. Itu merupakan tanggung jawab kita untuk terus mensosialisasi, mengkampanyekan. Tergantung nanti pengguna jasa klien menerima itu bukan soal, tapi kami dari arsitek harus tetap mempromosikan, mengkampanyekan penggunaan elemen-elemen atau bentuk-bentuk mengadopsi arsitektur tradisional. Yang ketiga mungkin ada perlu mungkin kepada pemerintah ini ya, untuk adanya regulasi itu terkait perda untuk bangun atau peraturan gubernur atau di tingkat kabupaten terkait bangunan gedung dan adopsi dengan aplikasi terhadap bentuk-bentuk arsitektur tradisional. Kemudian yang keempat itu, nah ini terkait sayembara arsitektur. Mungkin karena di NTT ini memang proyeknya lebih banyak dari pemerintah, mungkin ya ini kepada pemerintah supaya kalau bisa untuk fasilitas publik ya, tidak semua ya, untuk fasilitas publik yang betul-betul yang akan memberikan dampak luar biasa, sebaiknya menurut kami arsitek itu perlu dilakukan dalam bentuk sayembara arsitektur sehingga dihasilkan karya-karya, ide-ide cemerlang, inovatif yang justru nanti akan menjadi ikonik ya, ikonik dalam rangka kontribusi juga untuk pembangunan kepariwisataan dan Bapak WMI dan juga para pemirsa dan pendengar RRI Net. Baik, dan kita berharap bahwa suatu saat nanti bukan hanya Gedung Sasando saja ya. Ya, bukan hanya Sasando, tapi lahir karya-karya baru dari kegiatan sayembara arsitektur. Benar sekali, karena kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur tidak kekurangan arsitek hebat ya. Iya. Baik, demikian untuk obrolan budaya RRI Net kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Bapak Wilham Ansgar Hermanus STMSI, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak sudah berbagi. Terima kasih juga untuk Pak Paul J. Angelikus, Arsitek Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah berbagi di obrolan budaya RRI Net dengan topik kita kali ini, arsitektur sebagai daya tarik pariwisata Nusa Tenggara Timur. Saya Christine, sampai jumpa dan salam budaya. Budaya.